Oke, selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi di podcast DND Sydney Live. Dan kali ini dengan setup yang berbeda. Terima kasih. Sebelumnya saya kasih kredit buat Mas Arif ACP. Ini salah satu legend kita yang udah pernah kita podcast di episode sebelumnya. ACP itu aku cuma penyanyi. Aku cuma penyanyi. Oke, my friend, kita kedatangan tamu yang cukup spesial, yang lagu-lagunya sempat menjadi soundtrack di dalam hidup gua gitu ya. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu buat Oppie Andaresta. Yeay, bukan Oppie Daratista loh teman-teman. Jangan salah ya. Jadi ngebor dong. Apa kabar nih, Oppie? Baik, baik. Ya aku sih sebenarnya cukup menjadi di dalam perjalananku gitu, dalam songlistku lagu-lagumu itu, karena memang aku besar dan tumbuh di zaman itu sebetulnya gitu kan. Ketahuan umurnya ya. Gitu ya. Jadi gue sih nganggapnya kayak waktu itu, ini kita gua lu aja ya. Iyalah. Ada sosok slang tapi cewek gitu pada saat itu ya. Kita mikirnya di antara A minor, D minor, F, G, lagu-lagu pada saat itu tiba-tiba ada konsep yang seperti Oppie Andaresta pada saat itu. Yang mayor, gitu. yang nggak minor. Mayor gitu, mayor, terus beat-beatnya juga. Terus ini ada beberapa temen terutama di video klipmu yang ini ya, yang Ingat-ingat pesan mama. Itu. Cuman aku lupa namanya. Nah itu waktu di studio Rian Hidayat. Oke. RH. Terus Pasar Minggu. Terus sudah lama lah. Jadi ada ada memori emang kebetulan. Nah, dia pakai bass di situ. Itu keren banget itu ya, riffnya udah zaman segitu. Iya. Udah yang Red Hot Chili Pepper gitu. Betul. Kan, ya emang kita dengerin gitu Red ya? Hot Chili Pepper. Ketahuan ya. Itu keren banget itu konsep. Iya. Terus oke, yang mungkin pertanyaan yang awal tuh yang pingin gue tanyain itu kayak gini, Oppie. Kok tiba-tiba gitu ada sosok penyanyi cewek yang menurut gue cukup petakilan dan rebel gitu pada saat itu. Lu break through all the concept waktu itu kan, right. yang notabene pada saat itu lu tahu dong, yes. kayak minor tadi tahu, gitu. Tahu. Itu gimana itu ceritanya? Ceritanya panjang. Okay. Kan kalau punya karir itu ya bukannya instan gitu ya. Artinya semuanya perlu proses. Dari proses itulah kita karakternya terbentuk gitu ya. Artinya gini, saya sendiri dari keluarga Padang, anak perempuan 5 padusi sadonyo. Saya anak tengah. Kebayang kan orang Padang cewek semua, ibu bapak saya kepingin semua anak ya udah sekolah, kuliah, menikah, punya anak, maksudnya di jalur yang yang umum gitu kan. Jadi nggak kebayang nih punya anak cewek tiba-tiba mau jadi penyanyi. Terus pasti banyak pro dan kontra ya. Termasuk saya waktu itu pernah dibikin peraturan, kalau kamu pulang lebih dari jam 9 malam dikunciin. Saya harus manjat pagar. Terus kadang-kadang akhirnya saya nggak pulang, nginep di studio. Coba anak perempuan nginep di studio gitu. Jadi memang asam garamnya tuh udah banyak banget gitu loh. Jadi memang ada satu lagu Cuma Karena Aku Perempuan gitu ya. Itu kan juga dari cerita bahwa saya sebetulnya punya mimpi, tapi jangan dibatasi cuma karena aku perempuan, kan seperti itu kurang lebih. Jadi semua pengalaman hidup itu kemudian jadi bahan bakar saya untuk berekspresi ke dalam lagu. Makanya lirik-lirik lagu saya banyak perempuan-perempuan merasa terwakili. Ini gue banget nih. Sampai sekarang maksudnya lagu-lagu saya yang 25 tahun lalu kemudian baru ada di Spotify kan. Begitu dipromosiin, wah itu gila, gue inget banget zaman dulu ya gitu loh. Jadi perempuan-perempuan yang usianya 27 tahun, usia galau. Kalau menurut orang Indonesia, perempuan umur segitu harusnya udah married, udah punya anak, tapi belum karena mengejar mimpi yang kayak gitu-gitu kan. Terus saya bikinin juga lagunya. Jadi
dari pengalaman saya itu sebetulnya itu yang bikin inspirasi buat lagu-lagu saya gitu kan. Nah, waktu saya kelas 3 SMP, saya ikut lomba nyanyi. Pokoknya dari SD tuh suara saya emang tetangga kalau sore-sore nih habis mandi aku nyanyi, wah keras banget, tetangga tuh semuanya pada denger karena rumah saya di gang kecil kan gitu loh. Emang suaranya menggelora gitu ya. Jadi setiap waktu SD saya udah ikutan lomba nyanyi juara, SMP lomba nyanyi juara, SMP kelas 3 saya ikut lomba nyanyi se-DKI gitu ya. Saya naik bus kota, pengumumannya malam, saya tinggal sendiri di tempat lomba itu. Saya juara 1 dan juara umum. Jadi saya dapat 2 piala, juara 1 dan juara umum piala bergilir, piala segini. Saya harus pulang ke rumah saya dari Jakarta, dari Blok M ke Depok, naik bis bawa 2 piala. Sendiri. Tapi si peserta lomba ada yang ibunya bilang, kita anterin aja, aku dianterin. Karena masa naik bis bawa 2, ya kan? Maksudnya ya pengalaman-pengalaman itu tuh bikin saya kalau orang bilang gila Opi nyanyi blues, ya emang hidup gue udah blues. Jadi saya nggak punya kesulitan untuk menjiwai lagu-lagu saya yang sebetulnya blues gitu loh. Kalau lo hidupnya udah semuanya terjamin ayah ibu lo dan warisannya udah banyak, lo nggak susah nyanyi lagu blues karena lo nggak pernah ngerasain blues gitu loh. Nah, waktu kelas 3 SMP itu saya juara 1 dan juara umum, ada lagi hadiahnya. Yang juara 1 dan juara umum akan dikontrak oleh perusahaan rekaman. Pernah dengar nggak JK Record? Iya, tahu juga. Di situ ada Meriam Bellina, Betul. Lia Anjeli, pokoknya dulu pernah ada suatu zaman ya, semua penyanyi perempuan yang penting cantik dan seksi. Suara tuh urutan ke-16. Itu di JK Record. Karena saya juara, berarti kan saya akan dapat hadiah untuk rekaman dengan JK Record ya. It never happened. Gitu. Karena saya tidak cantik dan tidak seksi, exactly. Tidak seperti yang lain. Kebutuhan mereka. Ya. Gitu. Kayaknya di situ turning point aku deh, bahwa, wih gila, ini fisik things harusnya doesn't matter lah. Buat aku yang penting karya. Kayaknya itu aku turning point aku tuh di situ. Jadi aku kayak I have to prove bahwa perempuan itu tidak, it's not only about cantik dan seksi. Aku akhirnya juga bikin lagu tentang cantik dan seksi. Menurut my opini gitu ya. Itu juga keren loh lagu itu ya. Iya, itu juga perempuan-perempuan merasa terwakili. Oh iya. Ya pokoknya cantik tuh bukannya hidung lo mancung, body lo gini, enggak, aku pikir gitu. So anyway, dari situ pun aku dibilang rebel, iya. Karena aku mau mendobrak itu gitu loh. Bahwa kalau kamu tidak cantik dan tidak seksi, you're done. Ya enggak lah. Ada lagi yang lo harus keluarin. Sikap, attitude gitu kan. Makanya lagu-lagu aku kan sebetulnya it's all about my sikap saya terhadap sesuatu gitu kan, sikap gue kayak begini. Jadi memang pada waktu itu kayak aku ngedobrak lah gitu ya. Iya, ngedobrak gitu. Bicara soal perempuan, apa namanya, kita harus berani punya mimpi, yang kayak gitu kan. Jadi ya untuk sampai ke situ perlu proses, perlu yang tadi bawa piala naik bus, ya kan? Ditolak rekaman karena kamu tidak cantik. Pernah ya? Ya itu, yang si JK Record itu. Iya, kalau JK Record, oh iya benar, karena dia tadi salah satu persyaratannya itu kan. Iya, bukan salah satu persyaratan. Yang mereka punya inilah, punya ya, iya, yang it's not requirement-nya ya. Ya pokoknya saya pada waktu itu tidak jadi rekaman, tapi kalau saya lihat hari ini, syukur gue nggak jadi rekaman. Kalau gue rekaman ya gue jadi penyanyi menye-menye ya kan, yang kayak gitu, dan nggak bisa keluarin my anger, my disappoint, ya kan. Itu bukan kamu, gitu, So anyway, semua yang saya alamin kalau menurut saya itu
akhirnya ngebentuk karakter saya gitu buat jadi survive, Iya, iya. buat ya Wow. perempuan Nah, ya. terus itu di apa? Sorry aku langsung agak loncat dikit ya. Akhirnya Musika ya labelmu ya waktu itu. Musika. Seluruhnya dari awal. Yes, Musika. Oh, Kalaupun okay. Then you got the better one then. I know. Sampai sekarang hubungannya baik. Dari album 1 sampai 4 ya, itu Musika. Maksudnya gini, album kedua memang kemudian saya dipindahin ke Warner. Oh, Tapi Warner itu dulu yang pegang adalah kakaknya Ibu Acin. Ibu Acin yang Musika. CEO-nya Musika lah gitu ya. Yes. Kemudian ke Hemagita waktu itu yang punya adalah suaminya Bu Acin. Jadi sebetulnya di situ-situ aja. Oke. Kurang lebih gitu. Oh, oke. Jadi apa benar-benar ini aku jadi relate nih. Waktu itu kamu di dalam Potlot itu seperti apa sih posisimu? Apakah production dari seluruh albummu itu memang relate ke anak-anak Potlot kah? Atau memang kamu sudah sendiri gitu di? Jadi kan Potlot itu sebetulnya kayak apa ya? Itu rumah gitu ya. Rumahnya teman saya yang kebetulan di situ ada studio. Ya. Jadi kita tempat nongkrong, base camp gitu loh, nongkrong. Yeah. Tapi kebetulan yang nongkrong di situ adalah orang-orang yang memang apa ya, punya tidak sekedar nongkrong, kita ngobrol, kita membahas apa saja, gitu kan. Yang kemudian jadi lagu, Iya. gitu loh. Asik. Ya kan? Keren. Ya pokoknya yang datang ke sana Anda, kemudian Anda Iya, perdana, ya kan? Flowers, ya. Iya. Bukan Anda, Njet yang Flowers, Njet. Oh iya. Kalau Anda dia apa ya namanya? Rhythm Rebel. Mata Jiwa. Mata Jiwa, iya, sama Kemudian dia Reza, juga ya. kemudian dia juga punya album sendiri. Pokoknya teman-teman yang datang ke sana memang kayaknya mereka tahu, wih, di Potlot tongkrongannya asik, musisi-musisi yang rock and roll, punya sikap, pelan-pelan berkembang, datang satu. Tapi tidak sekedar nongkrong. Iya. Karena rata-rata kita dari situ apa ya? Kayak sekolah kali ya. Sekolah. Oke. Kayak sekolah kemudian jadi karya gitu loh. Wow. Nah, balik ke situ tadi, apakah pada saat di karirmu penentuan label tadi itu ada campur tangan Potlot kah atau Enggak. Opi sendiri berarti ya? Sendiri. Jadi Opi Andaresta Saya dari album pertama udah jadi produser. Oh gitu. Nah, ini yang mesti diluruskan nih. Jadi kita taunya, kita kira kamu adalah salah satu produk dari Potlot. Salah, terbalik. Oke. Terbalik. Karena Potlot sendiri slang, Potlot itu kan nama tempat ya. Yes. Di Jalan Potlot memang gitu ya. Di Potlot itu ngumpul banyak orang termasuk slang. Kemudian nanti ada The Flowers, Imanes, Opi, Anang, Anda, dan masih banyak lagi Iya. gitu ya. Anang itu Anang Hermansyah, suaminya ini ya. mantannya Kade, mantan suaminya. Kade. Iya. Dulu Anang tukang bersihin karpet studio. No, I mean Okay. dia juga cerita, That's good, yeah. dia juga cerita bahwa loh sama kayak aku, nggak pulang malam-malam ke rumahnya jauh, nginep di studio, tidur di Iya. ya memang kayak gitu dulu Iya, gitu loh. betul. Makanya aku ngasih tahu anak aku, gila lo enak banget 3 hari Iya, gini. Mau jadi penyanyi tinggal ngerekam sendiri taruh di YouTube. Betul. Jadi. Lo dapat followers banyak, viral, udah terkenal. Dulu kita buset deh. Ya kan? Iya benar. Nggak ada handphone, Beda. nggak ada GPS. Betul. Ya kan? Tapi kan itu bedanya Gen Z sama generasi Iya. Gen X. Iya, Gen X. Kita mentalnya buset dah, badak. Itu mah Kalau mereka kan apa-apa, Iya, bener. healing, apa-apa, Healing. aku perlu healing. Ya kan, memble gitu. I mean nggak Betul. semua sih Iya, gitu iya. loh. Tapi that's good. Ya itu poin juga sih buat kita Iya. maksudnya. Antara yang tadi Opi bilang itu bahwa yang nggak ada salahnya, daya juang juga tetap harus. Loh, memang hidup itu ya Penting memang kan, kita ya. kan mental kita terbentuk dari itu. Dari apa? Karena kita fight ya Betul, sama hidup betul. ya kan. Iya. Mengejar itu ya kata-kata, mengejar mimpi beneran. Kita kejar dan kita
tangkap and make it happen gitu kan. Bener ini. Ya Poin kan? banget nih. Ya, gue sih Dan ngebayangin proses itu. Betul. itu loh yang kalau menurut aku anak-anak sekarang tuh Iya. tidak terlalu peduli dengan proses, padahal proses itu yang bikin kita mateng, mental kita terasa, proses Iya, proses semuanya. bisa kebentuk ya kayak begini karena prosesnya gila, tidur di studio apa Iya, sih, iya. makanya aku bilang aku hidupnya ya mengalami blues ya, makanya bisa nyanyi blues ya karena gue punya Karena hidup nih blues. ada pain ya kan, ada hal-hal yang diperjuangkan yang kayak gitu kan. Wow. Jadi itu dia, aku produser nih di album Ya. 1 gitu. Jadi lagu-lagu bikin bareng, kemudian aransemen bareng gitu kan. Lagu-lagu apa ya udah. Buacin really give me freedom ya. You can Keren banget. do it whatever you want, Tahun you kan. segitu tuh ya. Iya. Gila loh. Itu hampir nggak pernah Hampir nggak pernah ada loh, di zaman segitu ini ya. enggak. Begitu denger lagu cuman ya udah itu dia. I was there. Soalnya gue dalam industri itu, Wan. Jujur aja nih kita ya. Kalau nggak itu udah susah lagunya udah Tapi gitu. slang itu movement. Oke, Slang itu ya, a movement sih. betul. Lebih ke Gila, movement ya. Right. Kalau menurut aku kata-kata yang tepat buat Slang. sorry bukan slang, potlot. Potlotnya. Potlot tempat kita base camp kita itu movement. sebetulnya. Salah satu produknya ada slang, Yes. ada Imanes, Yes. ada. Tapi bukan Opi. Opi. Opi di situ juga Iya, dong. Opi di situ. Opi di potlot. Ya itu maksudku kayak aku ngebayangin apakah kalau misalkan potlot ini sebuah pohon, Opi Andarestan ini salah satu buahnya di situ Iya, kah? iya, Atau buahnya. Oke. Iya. Oke. Ada berarti ada Imanes juga, ada Iya, ada iya. apa? Good, gitu. Ya. Itu legend banget sih kalau menurut aku. Potlot. Movement ya, bener-bener. Movement. Karena juga menggiring dan menentukan musik Indonesia seperti apa. Yes. Slang. Itu kan era-eranya keterbukaan, eranya pemberontakan ya kan. Iya. Di situ tuh slang yang bikin. Slangnya. Ada maksudnya produk penyanyi perempuan, Opi. Nah, itu kayak itu begini, dia. Oh. nyanyinya nggak pakai barefoot, Iya, bener. no make up. Keren abis. Orang udah nggak ngeliat itu, orang dengerin liriknya. Yes. Bukan ngelihat yang lipstick cantik, Betul, enggak. betul. Ya, orang udah itu loh maksud aku. Udah lepas dari movementnya ke situ. pakem. Iya. Ya. Gila ya, keren banget loh. Iya. Kalau aku mikir-mikir, masalahnya di era itu, kalau sekarang saya memang bebas ya, maksudnya lu banyak pilihan saat ini gitu. Tapi di saat itu kategorinya belum banyak. Iya. Jadi pada saat ada Opi Andaresta ini muncul itu memang orang-orang langsung set apa nih gitu kan. Wah, slang versi cewek nih jadi gitu kan. Rebellion apa Dulu segala aku macam. dibilangnya bukan slang versi cewek, Iwan Fals versi Oh iya, cewek. Iwan Fals cewek. Betul, Fals betul. cewek. Alanis Morissette. Iya, kalau Karena saya aku jadi Alanis dulu, Morissette ya. karena dulu aku pembukanya Alanis. Aku opening act-nya. Asik banget. Gila. Terus suamiku Kurt, manajer aku pas Alanis. Road manager. Jadi dia yang karena kan sama penyanyi Amerika, dia Kanada tapi kan Amerika Iya, band. iya. Jadi ya udah dia yang maju. Kita kan bahasa Inggrisnya and the Frey and the Scray. Iya. Jadi ada orang Amerika nih Kurt, dia aja jadi manajer. Nanti aku ngomong bahas tentang itu ya, tentang sang suami ini. Aduh, keren banget ya. Nah, terus kayak gini, Opi. Aku tahu it's not easy to be you at that time gitu ya. Terus kamu akhirnya melalui itu semua gitu. Kalau berhasil atau tidak kamu yang tahu gitu. Tapi tetap yang menjadi poinku itu gimana tuh Opi kamu, aku bisa ngebayangin sih jatuh bangunnya gimana gitu kan di Jakarta gitu ya. Itu untuk melalui itu akhirnya sikapmu tuh gimana gitu maksudnya? Nggak ada, biasa aja. Gitu Maksudnya aja ya? pokoknya itu dia. Kalau menurut aku bagusnya potlot itu kan, potlot kalau aku bilang kan movement ya. Ya, mohon. Yang kayak slang, album pertamanya sikapnya apa? Gue apa adanya. Compang-camping. Yang penting punya sikap. Kalau potlot kalau menurut aku itu yang kita pegang gitu loh. Pokoknya kita jadi diri sendiri aja. Iya. Yang paling penting adalah apa yang kita lakukan sama sikap kita. Gitu kan. Jadi aku juga
Kalau menurut aku nggak stresnya nggak kayak penyanyi-penyanyi yang stres, karena aku sederhana gitu. Iya, iya. Jadi nggak terlalu, Iya. I don't give a Iya, iya. ya kan? Iya, iya. Orang-orang pakai Gucci, pakai Prada, apa aku bisa pakai, Iya. bodo amat. Iya. Malahan orang bilang it's Opi style. Malahan Yes. aku bikin tren. Malah begitu. Pakai yang misalnya compak apa Iya, robek-robek, iya, justru iya. orang-orang bilang, weh gila Opi style. Opi banget nih, Topi Opi style gitu Iya, loh. iya, iya. Sampai pokoknya aku kalau ketemu orang, Mbak Opi, tahu nggak dulu tuh aku sampai minta beliin ibuku Doc Martin yang ungu, pokoknya harus ungu karena aku waktu itu pakai Doc Mart ungu. Ya ampun Mbak Opi pakai. Kalau ketemu orang-orang tuh masih kayak gitu. Jadi aku pakai apa aja jadi tren. Ya udah aku pakai cuek aja. Iya. Kadang-kadang nyanyi nggak pakai sepatu. Terus ini dulu itu aku pernah dengarkan kebetulan ada beberapa teman yang masih ya jauh sih dari lingkaran potlot gitu. Cuman memang mereka tinggal di Kalibata, mereka anak-anak percik situ, ya kan. Nah itu, Pian Darista kemana-mana bawa gitar tuh. Sampai sekarang masih ya? Enggak sih. Udah enggak ya? Udah enggak. Aku ada ukulele sekarang. Ukulele ya? Oke. Iya lah dulu katanya gitu ya? Iya. Kemana-mana bawa. Jadi dulu gini, kita tuh paling suka tempat favorit kita tuh saya dan teman-teman lah gitu di Potlot itu ke pantai. Memang itu bener ke pantai. Makanya aku lagi ada lagu Andai di Pantai, Pasir Putih gitu kan. Dulu saya punya mobil. Itu saya beli dari hasil nyanyi lah gitu ya. Mobilnya namanya Forza, Suzuki Forza. Iya. Di antara semua anak Potlot, saya sendiri yang punya mobil. Karena saya orang Padang pinter menabung. Pelit. Kalau yang lain punya honor, wah langsung atau enggak drugs apalah, Rock and roll ya kan gitu. rock and roll beli apa. Kalau aku enggak, aku simpen. Jadi pokoknya punya uang cukup untuk beli mobil, aku beli mobil. Yang lainnya enggak ada yang punya mobil. Punya mobil punya bapaknya. Oke. Jadi mobil aku tuh di trangnya tuh di bagasinya ada baskom, ada panggangan ikan, iya, ada piring Biasa plastik. ibu-ibu ya. Karena apa? Kadang-kadang kita pas jam 10 malam gitu, kita kanyer ya bikin lagu, kita kanyer ya bikin, jalan kanyer. Sampai mobilnya bau ikan. Iya. Bau amis. Sampai mobilnya bau amis gitu ya. Suka gitu, kucuk ya udah nyetir kan waktu itu paling cuma 2,5 jam lah ya kanyer ya. 3 jam lah paling lama. Udah, kita nanti berangkat terus ya bawa kita bikin lagu. Wah, Tapi lagu-lagunya dapetnya dahsyat-dahsyat. itu dia. Ingat-ingat pesan mama ini pokoknya. Pak Mama itu di situ ya? Iya, apa ininya biasanya cuman basicnya aja. Hem ya. Basicnya aja terus nanti kita benerin itu. Terus kita bawa, tahu nggak dulu tape yang bisa ngerekam? Yes, iya. Yang kecil. Zaman Ada dulu kaset. tuh. Iya. Kita bawa terus nanti sampai Jakarta ya udah kita Iya. masak gitu loh. Bener ya, aku kalau ingat-ingat apa Tapi emang ceritanya gila, itu ya. gila deh. Bisa gitu ya zaman dulu tuh. Asli itu gila banget loh. Kalau Kita tuh ini kalau kalau- bikin lagu tuh intens banget. Intens itu dia tuh. Dan Dan jadi ya. jadi. Nah, baru saja. Nggak ada handphone. Nggak ada Nggak ada handphone handphone. dulu. Makanya gue bilang pakai tape yang segini. Yang rekornya warna merah tau nggak? Iya, Tombolnya. Iya. Terus ini aku sebenarnya pingin juga nanya beberapa proses berkaryamu dari hits yang aku tahu gitu loh kayak misalkan ingat pesan mama terus andai Itu album 1 kan? itu album apa tuh ya? Album 1. Jadi yang Justru itu yang ngedobrak. itu ngedobrak. Iya. Apa stepstone-nya di situ ya? Terus abis itu Cemayalah, ingat-ingat pesan mama album kedua, judul albumnya Bidadari Badung. Itu aku mulai bikin lagu total aku semua. Maksudnya aku yang bikin lagu sendiri, gitu loh. Terus Bidadari Badung, di situ juga ada beberapa lagu yang tadinya kan aku bikin lagunya bareng-bareng. Di album kedua mulai bikin lagu, satu lagu aku semua, kayak Bidadari Badung. Gitu. Kalau yang album pertama?
maksudnya cuma produsernya Elan. udah kamu kan? Produsernya aku. Iya, iya. Tapi kan lagu ada lagunya Empai bikin berdua, aku sama Bim Bim, aku sama siapa Empai itu gitu. Pai ya? Oke, Pai. Oke. Gila ya? Orang lama nih. Manggil Empai itu orang lama Empai. itu. Iya, ada Empai. M-nya itu berarti orang lama. Ih, gila itu. Memang Dan itu ternyata jadi ini semua ya sekarang ya. Apa, orang-orang hebat semua ya kan? loh. Iya, Luar semua biasa. orang hebat. Ada Pai, ada Indra, Indra, Genius. iya, Terus Bongki ya. Bongki, terus Bim Terus Bim ini ya, kakak. aku kemarin ini sempet kan iseng-iseng aja gitu ketemu sebuah YouTube. Kamu lagi apa entah podcast atau interview gitu sama Abdel ya. Abdel. Lupa Cing aku. Abdel gitu. Nggak Nggak, tahu, yang, Pak. yang jadi pertanyaanku, itu kan ada anak slang tuh. Ya ada. Kamu tuh manggil mereka itu kayak bener-bener kayak halo kayak temen main gitu. Itu berarti udah lama banget ya kenal Iya, anak slang iya. gitu ya. Kayak ini Dari aja loh, SMA, kan? Oh dari SMA. dari SMA. Yang katanya dijemput itu ya, dijemput. Iya, Diculik. Jadi waktu saya kelas 3 SMA, saya latihan adiknya Bim Bim, Masto. Bim Bim Masto, tuh iya. Bim Bim tuh slang ya. Iya. Masto adiknya Bim Bim satu SMA sama saya. Saya ceritanya jadi ketua kesenian. Jadi saya yang membawahi semua teater, tari, musik tuh saya ketuanya gitu. Tapi saya bikin band sama Masto. Karena kita mau ada festival gitu. Latihan di rumah Masto di Potlot. Di studio slang. Waktu kita latihan aku nyanyi, Bim Bim lihat, nongkrong aja di situ. Terus selesai kita latihan, dia datangin Masto. Dia bilang ke Masto gini, tuh temen lo namanya siapa? Opi. Opi bilangin Opi suaranya bisa jadi duit tuh. Tapi dia tahu ya. Terus Masto bilang, Ops, kata abang gue suara lo bisa jadi duit. Hah? Apaan sih? Terus pokoknya abis itu aku diajakin ngeband sama Bim Bim. Jadi sebelum slang keluar dengan Indra kan Indra tuh aku yang bawa ke Potlot. Gitu. Begitu aku bawa Indra ke Potlot, slang keluar dengan formasi Indra. Jadi sebelum keluar dengan formasi Indra, slang Bim Bim ngeband dulu sama aku. Bim Bim Pai, pokoknya slang tapi vokalisnya cewek gitu loh. Si kakak belum ada tuh. Kakak belum ada. Terus kita main di kafe-kafe, dapat uang. Anak SMA loh, main di kafe dapat duit kan, wow banyak banget. Wow ditraktir gitu kan. Oke. Gitu ya. Jadi pertamanya sama adiknya Bim Bim dulu nih. Habis Terus itu ditarik Bim Bim, saya jadi ditarik Bim vokalis Bim. band. Hmm. Gitu. Tapi udah ada Indra ya? Belum. Oh belum. Ya, Kemudian Indra datang, terus Indra main piano di studio, dilihat Bim Bim, lo mau nggak masuk slang gitu loh. Slangnya mulai jalan, band aku sama Bim Bim Iya. bubar. Bubar. Tapi aku akhirnya bikin album kan. Ini maksudnya setelah itu kan kamu bikin album, tapi kamu udah di luar dari mereka dong, secara dealing dengan Iya, label iya, kamu iya. sendiri kan? Sendiri, Oke, iya. Maksudnya gini loh, Potlot itu mereka supportnya sangat sincerely gitu loh. Bener-bener support temen-temennya. Kalau misalnya aku manggung nih di pensinya acara kampus Trisakti, itu tuh yang datang sama aku satu Potlot. Iya, support. Keren. Imanes manggung di mana? Sama, aku juga datang nanti aku tiba-tiba jadi backing vokal. Terus Iwa kan juga dulu suka ke Potlot. Iwa manggung di mana terus tiba-tiba nanti aku jadi backing vokal dan nggak mikirin honor atau enggak. Emang apa ya? Spiritnya itu. Spirit. kita. Tapi lihat sekarang, iya, betul, kayak bisa betul. aku sama Iwa, aku minta tolong apa, pasti Iwa oke, Ops. Berangkat udah. Karena kita udah dari dulu tuh udah yang, aduh, udah deh lo santai aja lo gitu. Iya, Maksudnya iya, udah, iya. lo mau manggung, gue backingin ya, oke berangkat Ops gitu loh. Luar biasa ya Mas. Itu loh, kayak Luar gitu biasa loh, itu spirit itu udah hampir nggak ada loh sekarang. Nggak ada tendensi lain. Iya. loh. Total. Keren Nggak mikirin banget itu. uang,
Pokoknya di apa backstage tuh rame, anak-anak potlot. Ayo Ops, gitu Happy deh, saling banget ya. support. Seru. Itu masih terjadi ya pada saat gua nonton di Citos waktu itu. Kayak reunion, nggak Itu tahu. Imanes Oh iya benar-benar. Imanes. A Tribute for Imanes Tribute di to Citos. Imanes kan. Sama tiba-tiba pas sampai Truk situ, aja, gila. Ops, jadi MC mau nggak? Oke, jadi MC. Iya, keren itu. Ada apa ya, keren banget itu acaranya. Bener-bener yang, dan itu terjadi terus gitu ya, selalu ada acara apa tuh. Nanti grup ini aja. kita Oktober apa September gitu ya. Synchronize Festival. Ada nih Potlot Jam. Wih. Jadi aku sama BOP, The Flowers, Tribute for Imanes, Slang. Ini kita jadi Potlot zaman dulu akan main di situ semua. BOP itu Opi, bandnya Opi. Oh, bandnya Opi. Opi dan BOP kan. Oh gitu. Kirain BIP sih. BIP Pai Bongki ya? Indra Pai. Itu pada itu Turun semua. F13 itu datang gitu. Oh enggak, F13 bukan F13. Bukan F13, Enggak ya. mungkin. Nggak mungkin. Iya benar. Mungkin- Tapi gue sebagai slankers itu tetap berharap lo itu gila. Ya, I know. Itu keren banget. Itu yang kalau paling sampai the best. gitu, Ya. Ya sih. Wow. Oke, lagu untuk Lagu untuk Bumi. Jadi saya punya anak tahun 2007 ya. Melahirkan 20 Juli 2007. Anak saya namanya Kai Matari Bejo. Color. iya. Laki-laki. unikin namanya. Bejo. Bejo. Waktu dia usia 4 tahun, dia mulai 3 atau 4 tahun. Jadi 2000, ya 4 tahun lah. 4-5 tahun. Dia mulai belajar nyanyi. Pokoknya semua lagu apa aja dia, anak kecil ya, Yes. dia nyanyiin. Saya mikir, lah kok dia nggak nyanyiin lagu anak-anak? Karena nggak ada lagu anak-anak. Ya lagunya paling-paling balonku, ya kan, pelangi-pelangi gitu kan. Nggak ada lagu anak-anak yang sesuai dengan situasi sekarang lah gitu ya. Terus ya udah saya bikinin lagu anak-anak supaya anak saya bisa nyanyiin lagu anak-anak dengan lirik yang ada pesan-pesannya gitu kan. Maka saya bikin berapa lagu ya waktu itu ya, 7 apa 8 lagu itu, lagu anak-anak, tapi pesannya lingkungan hidup. Pesan lingkungan berat sih, Yeah. tapi karena dibawa dinyanyikannya dengan cara yang ringan, kata-kata yang ringan, jadi lagunya ringan. Bersamaan dengan album Lagu untuk Bumi, keluar juga ininya buku, judulnya Bumiku Lestari gitu. Jadi mungkin anak-anak ada yang lebih senang baca buku dibandingkan dengar lagu, ada juga yang senang dengar Iya. lagu dibandingkan baca buku. Betul. Jadi ini sebenarnya project saya sebagai seorang ibu yang kebetulan pada waktu itu saya juga Duta Lingkungan Hidup 2011 dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi yang saya lakukan sebagai duta, saya bikin sebuah program, bukannya program lingkungan hidup untuk anak. You know what? KLHK nggak tertarik. Karena mereka pada tahun itu 2012 anak-anak nggak lihat, bukan sebuah bukannya sesuatu yang penting. Padahal menurut saya justru anak-anak itu yang paling penting. Mindsetnya masih bisa dirubah, Iya. kita bentuk dibandingkan dengan orang dewasa yang dikasih tahu 100 kali juga susah. Jadi ya udah saya usaha sendiri aja, maksudnya saya cari sponsor ini, bikin tur edukasi ke sekolah-sekolah, bawain lagu-lagu tema lingkungan hidup dan juga buku, ada storytelling bla bla bla. Ketika Bu Siti Nurbaya jadi menteri KLHK 2014 pas zamannya Jokowi, baru saya dipanggil, duduk, dikelilingi oleh semua stafnya. Oke Mbak Opi, ada yang bisa saya bantu? Saya cerita, saya bikin ini nggak suka KLHK. Wah dia Oh, iya dong. Iya, Habis itu dia support saya. Oh, good. Maksudnya apa yang sudah saya lakukan? Karena dia punya cucu.
gitu loh. Jadi menurut dia, wah ini sesuatu yang bagus buat anak-anak gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi dia appreciate banget. Makanya saya diundang ke konferensi Climate Change Paris 2015, Maroko 2016, Bonn 2017, Iya, iya. 2019 ke Madrid. Hampir setiap tahun saya dilibatkan sama Bu Siti Nurbaya gitu. Oh iya, iya. Terus itu kayak kelanjutannya gimana tuh kayak sampai sekarang ini akhirnya Sekarang saya mau bikin buku ketiga. Jadi buku pertama saya tentang bumi, tentang hidup ramah lingkungan. Iya. Buku kedua tentang anak-anak, isu buat anak-anak yang tinggal di pinggir sungai. Namanya anak anak tepian sungai. Gitu. Kemudian yang ketiga saya mau bikin anak pulau. Jadi anak-anak yang tinggal di pulau atau di pinggir laut itu apa yang harus dilakukan. Sebetulnya ini buku cerita tapi ada pesan-pesannya gitu loh. Iya, iya, iya. Supaya anak-anak tidak merasa terlalu digurui gitu kan. Iya, Padahal supaya sebetulnya itu bukunya Jadi, buku keren, buang bagus banget itu sampah ya kan yang kayak gitu-gitu. Oh, jadi orang Terus perannya apa namanya? Pemerannya yang ada di buku itu sama, namanya Bejo. Jadi anak-anakku pas baca, "Mah, ini Bejo." gitu loh. Dia biar merasa bahwa oh itu dia gitu kan. iya, Gitu. Jadi sekarang saya lagi bikin buku ketiga, iya, iya. Anak Pulau. Dan masih engage sama kementerian? Sampai Kayaknya sekarang? mungkin sama Pertamina mungkin. Oh, Pertamina. Atau enggak sama Kementerian Kelautan atau Ya apa. paling gitu. tidak kan itu kamu nggak sendiri gitu kan? Ya, iya, iya. Nah, sekarang pemerintah sudah mulai terbuka berapa tahun terakhir bahwa anak-anak itu adalah apa ya namanya? Kelompok yang sebetulnya sangat penting. Ya kan, untuk ngebentuk mindset. Kurang lebih seperti itu. Jadi dilihat sebagai kelompok yang ya pokoknya jangan dilihat sebelah mata gitu. Iya. Tadinya kan anak-anak buat apaan? Orang nggak nyoblos kok nggak milih gue gitu kan mungkin ya. Ya, hitungannya aduh ya benar-benar miris ya kadang-kadang kayak gitu. Even di sini juga gitu ya, Mbak Margaret ya. Di Australia sendiri kan anak-anak itu akan menjadi aset penting gitu loh. Iya, iya. Dimulai dari anak. Iya. Terus berapa lama nih rencana nanti di sini di Sydney? Di Sydney kalau mungkin 10 bulan ya. Sip. Keren ini. Lama. Bikin album gitu. Oh, balik lagi ke album itu. Iya, iya. Waktu saya bikin lagu anak itu, ya, itu tadinya pokoknya saya bikin semua sendiri, saya aransemen sendiri dulu gitu ya. Di studio ya, studio-studioan lah home studio. Tapi saya melibatkan musisi-musisi kelas 1 Indonesia. Ini penting nih. Gitu Ya. loh. Jadi albumnya itu album anak, yang notabene segmen ya, segmented banget gitu kan. Dan tapi musisinya musisi kelas 1. Tapi sebelumnya saya banyak research. oke. Jadi kayak saya bandingin kalau di luar tuh ada namanya Fisher Price, pernah dengar nggak? Fisher Price itu Fisher, Fisher Price Iya. itu mereka memang khusus untuk anak-anak ya, anak-anak apa ya, ya 4 tahun ke bawah lah, early apa early year. Jadi mereka tuh sama, kalau itu produksi Kanada. Aku waktu itu pernah punya CD-nya. Itu CD-nya, lagu-lagunya, musiknya, wow. Aku kaget gitu loh. Hah, mereka bikin lagu anak-anak, jazz, rock, terus lagu kayak tropical dengan sound-sound tropical gitu kan. Terus lagu buat mandi aja punya lagu khusus. Waktu itu aku beliin Kai anakku. Pokoknya dia kalau mandi lagunya ini. Itu apa? Karena menstimulasi kan. Jadi aku research, ternyata produser Fisher Price juga ada perusahaan mainan. Mereka punya mainan-mainan yang menstimulasi perkembangan anak lah gitu ya. Ini yang jadi produser musiknya 2 orang, satu PhD psikologi, satu PhD musik. Mampus gak? Maksudnya buat anak-anak
mereka serius banget gitu loh. Wow. Ya mereka kan berarti punya, wah anak-anak harus, Iya, iya. ya pokoknya punya cara sendirilah. Nggak asal-asalan. Nah saya nyontek lah istilahnya. Oh saya mau menerapkan kayak gitu kan. Jadi saya mau bikin album buat anak saya, mau bikin musik buat anak saya. Saya pakai Indra Lesmana main piano. Wah, begitu saya kirim lagunya, keren. Pi, gue mainnya gimana? Lu main terserah lo, nggak usah mikir itu anak mau main jazz, main rock and roll, main dia. Waduh, main. Sama abis itu Bujana. Pakai apa nih, Pi? Dia pakai sitar. Teng 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 teng, ya kan Bujana sama. Lo nggak usah mikir ini lagu anak, lo main. Gugun 32 bar. Bukan 1632. Wah, pokoknya ngeblues itu. Apa? Ya anak kecil juga berhak lagi dengerin lagu blues. Dan lagu keren gitu. Iya. Ya. Itu albumnya buat aku pencapaian gitu loh. Waduh, Emangnya gampang bikin lagu anak? Susah tahu. Gak gampang. Susah. It's not Liriknya. easy. Ya kan Iwa nge-rap. Jadi Keren. pokoknya kebetulan pada waktu itu kayak Indra. Dia juga kaget. Hah, lagu anak? Gak ada di Indonesia. Bujana, wow lagu anak. Seneng gitu loh. Orang-orang ini kebetulan waktu itu punya anak. Ya anaknya Bujana SD. Iya, Maksudnya seneng gitu loh mereka. Wah, ya. Jadi terus mereka gimana tuh awal-awal pas kamu kontak mereka, kamu kasih tahu konsepnya kan? Pokoknya mereka berangkat. Ya kalau Welcome musisi langsung sih ya. biasa gitu ya. Maksudnya gampang lah kita sama Bujana juga kalau ops bantuin dong, ayo berangkat gitu loh. Kayaknya kita sesama musisi tuh semudah itu gitu. Nggak nanyain honor. Ayo aja, ayo dulu gitu loh. Dulu, ya gini. Itu makanya mumpung ada istilahnya yang mengalami ya adalah kamu gitu. Yang aku bilang tadi itu ada generasi-generasi yang lost gitu pada saat itu. Itu menurut yang terjadi sekarang itu nggak gitu loh, Pi. Iya ya. Iya dong, dia kayak spirit itu udah nggak gitu. Ya teman sih teman, tapi Ada honornya nggak iya, gitu ya? gitu. Mereka kalau dulu kan kita malu ya mau nanya kayak gitu kayak gimana gitu kan. Ya lu ngerti ini sekarang udah enggak gini. Sekarang kita orang anak sekarang itu lebih kayak oke, asik, keren nih, dulu keren. Wani Piro. Nah, gitu kan akhirnya ada culture yang sekarang ini. Tapi mungkin karena sekarang memang effortnya kayak misalnya mau rekaman gitu ya. Ya berarti harus keluar rumah pesen Gojek atau yes. Grab gitu kali ya. Apa Ya. ya kan? Karena aku juga sekarang suka gitu juga, maksudnya ya profesional Ya, akhirnya, gitu loh. iya, Ya kan? mau nggak Ya. mau, Cuman memang dulu sempat ada Iya, satu kalau generasi dulu yang sih begitu kita kan, gitu yang berangkat ya, maksudnya asik masih kayak anak dulu, masih gitu. muda, masih 27 Iya tahun, sih, 24 anyway, tahun juga. gitu kan. Dan mungkin dulu juga istilahnya pertemanannya udah begitu Iya, ya, spiritnya beda. betul. Oke. Terus kayak gini Opi, ini tentang duta lingkungan hidup itu ya. Itu kan berarti startnya 2011 ya. 2011 ya. Terus kemudian apa yang kamu lakukan pada saat itu? Maksudnya semenjak kamu oke nih Opi sebagai duta lingkungan hidup itu dah. Jadi waktu itu kan saya dilantik gitu ya. Ada ya pokoknya diundang terus dilantik duta lingkungan. Waktu itu yang tahun aku sama you know who? Ian Kasela. Oh, ini Raja. Ya kan? Terus abis itu beberapa hari kemudian saya ke KLHK. Maksudnya mau tahu gitu. Saya apa yang bisa saya bantu nih? Kamu lagi punya program apa gitu kan? Terus ya nggak ada sebetulnya. Jadi mungkin hanya seremonial. Tapi aku pingin berbuat sesuatu gitu kan. Yaitu dia bikin program anak gitu ya. Sama bikin tur ke sekolah-sekolah, ke sekolah anakku. Kerjasama sama WWF waktu itu. Pakai busnya WWF. Kan busnya kalau dibuka bisa jadi stage ke sekolah-sekolah. Itu keren banget. Keren banget. Sama yang dilakukan sama Bu Margaret juga gitu ya dulu ya. Sempet ya di sini ya.
Dari sekolah ke sekolah. Kayaknya Keren nanti aku mau banget bikin itu. lagi. Iya. Oke. Jadi waktu itu dapat support ya, kamu dari at least dari WWF ya waktu itu ya. Kita kerjasama. Oh kerjasama. Karena WWF kan juga punya dapat funding ya, dan mereka kan juga Betul, harus betul. bikin acara-acara yang buat laporan kan. Jadi ya udah kita kerjasama. Iya. Ya oke banget Oke sekolah banget, ya kan. iya. Penuh murid-murid ya, mereka kan juga punya program bareng. Aku punya program, mereka punya program, jadi kita bareng-bareng yuk gitu loh. Terus sama aku nyanyi, Oh. anak-anak juga kita ajarin nyanyi. Terus ada ya pokoknya mengedukasi melalui storytelling, kemudian ada lagunya. Iya. Sama Bujana, ntar bintang tamunya ada Bujana, ada Iwa gitu, guru-gurunya, oh ada Iwa, boleh nggak foto? Bu kan ke sekolahnya Kai kan, Iya, iya, Bu iya. Opi boleh nggak saya foto sama Mas Iwa gitu. Oke, tapi anak saya jangan, rapotnya bagus ya. Enggak bercanda. Keren. Iya, iya. Nah, balik ke proses album tadi, itu akhirnya welcome semua nih teman-teman ya, pada saat itu ya. Terus proses produksinya gimana tuh? Tuker-tukeran data kah atau mereka Oh datang ke enggak lah. Jakarta? Dulu gitu? kan yang mana yang ini? Yang lagu untuk bumi. Oh lagu untuk, iya. Iya, Cuman udah gitu ya. kirim-kirim aja. Ya udah Indra ngisi sendiri Oke, di rumahnya. Sekarang kan oke, gitu. iya. Tapi kalau album 1 kan semuanya masih manual iya, kan. Itu masih ini banget itu. Iya. Nggak ada digitalan. Keren banget. Kalau salah rewind. Oke. Tak lak gitu kan nyambungnya gitu Iya, kan. iya, iya. Aku seneng banget soalnya yang analog. Keren. Yang meow. Terus kan kita ngitung tilenya, misalnya Iya, aku harus iya. take vokal lagi gitu kan. Terus dia kan harus yang right? Iya. Biar supaya Ngepasin, dia iya. ngepasin masuk vokalnya. Iya. Itu gila banget loh tuh. Keren ya. Ngalamin Asli, ya? ngalamin. Iya lah, of course lah. Gila, di ngalamin. masanya Oh, pada saat itu. gila. Rekaman di Musika waktu itu? Musika. Yang backing vokal Spotlight datang backing vokal. Wah, masuk studio weh. Keren deh. Pokoknya rock and roll banget deh dulu. Asik banget tuh. Oke. Itu apa namanya, prosesnya kayak mengalir gitu aja waktu Mengalir, itu. iya. Itu dia, spontan semuanya. Nanti ada yang nyeletuk spontan, keren tuh, masukin kayak gitu-gitu. Karena mungkin kita tidak punya pretensi apa-apa ya. Iya, dan jadi loh. Jadi kebuka aja Iya, gitu iya. loh. Gila loh. Iya, dan itu akhirnya maksudnya jadi sebuah karya yang sukses lagi ya, bisa dikatakan gitu pada saat iya. itu kan. Langsung istilahnya banyak orang tahu lah gitu. Ini ada baru nih model musik yang seperti ini gitu. Iya. Oke. Nah, album ketiga aku lepas sama sekali dari Potlot. Album ketiga tuh 97, 98. Pas Indonesia lagi reformasi, Iya. perubahan. Aku bikin album judulnya Berubah. Apa? Pokoknya semuanya ngambil dari Dari setengah. situasi. Iya. Berubah. Aku udah nggak di Potlot juga udah berubah pada drugs kan. Iya. Potlot berantakan, Itu hancur-hancuran perubahan, itu ya? hancur-hancuran. Indonesia hancur-hancuran, aku bikin album, aku kasih judulnya Berubah. Itu total aku sendiri. Udah lepas sama sekali di Potlot. Gitu. Album keempat, Hitam ke Putih, aku lagi suka-suka spiritual. India apa yang kayak gitu-gitu kan. Terus menikah. Makanya Hanya Kau Yang Bisa, hah ini kok Opi jadi kayak begini, romantis banget ya. Ya memang karyanya dari Udah mengalirnya begitu. dari hidup sehari-hari gitu loh. Proses aku jatuh cinta ya lagunya itu. Aku menikah punya lagunya ini. Terus aku lagi suka meditasi yoga, ada lagunya Hitam ke Putih. Si Kim Sanders main. Ron Reef main tabla. Ada lagi pemain tabla dari India, Pawan Kumar main di situ, gila banget. Itu guru tabla Wow. aku dari India, legend. Wow. Rekaman aku honorer 300.000. judul lagunya Untung versus Buntung. Oh, kenapa begitu? Jadi aku ngelihatnya gini, ada yang emang orang hidupnya untung terus kan, ada juga yang hidupnya buntung. Tapi again, aku kan
kalau bikin lirik katanya orang nakal. Jadi ada phrase-nya Indonesia yang terkenal, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, abis itu disakitin orang, gitu kan. Harusnya kan bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Kalau ini bersakit-sakit, maksudnya aku nyindir gitu. Lagu-lagu aku kan juga banyak yang nyentil gitu, nyentil apa kondisi sosial gitu. Jadi aku bikin lagu judul Untung versus Buntung. Aku dangdutin si Pawan Kumar itu main tabla. Mau tabla, jago banget gitu. Keren banget pastinya. Dia ternyata legend di India, dia udah meninggal sekarang. Jadi memang legend. Honornya 300.000. Honornya 300.000. Ada di Spotify ada. Ada gitu ya. Oke. Nanti kita Terus, ini kasih sini. Aku punya ini ada cerita lucu sekali nih. Ini aku tidak sering menceritakan ini. Aku bikin lagu judulnya Lili versus Lala. Di album keempat Hitam ke Putih. Cerita dua perempuan yang karakternya 180 derajat. Lili yang hidupnya sederhana, Lala yang menyulap diri seperti Barbie, gitu kan. Ada perempuan yang penting buat apa perfect look. Yang satu pokoknya beda lah. Saya rekaman nih di Musika, pulang ke rumah dari rekaman, dulu rumah saya nggak terlalu jauh dari Musika. Pulang ke rumah sore, ada yang dulu kan ada telepon rumah ya, nggak ada handphone kan, telepon rumah kring kring, udah merit nih, angkat, halo bisa bicara dengan Mbak Opi, dari siapa? Dari Lala. Hah? Apaan sih? Pokoknya ini aneh banget. Dari Lala. Lala mana ya? Iya saya dapat nomor, nggak tahu, saya lupa dapat nomornya dari mana. Dia bilang gini, Mbak, waktu saya hamil, saya ngidam ketemu Mbak Opi. Merinding. Tapi nggak kesampean. Nah sekarang anak saya udah lahir, ngiler melulu, ngeces melulu. Katanya orang-orang pintar, harus ketemu yang waktu dulu kan ngidam aku, harus ketemu aku supaya ngilernya hilang. Hah, kamu rumahnya di mana? Rumahnya di belakang rumah sakit Harapan Kita, Pertamburan. Iya, Pertamburan. Oke, dikasih tahu alamat ya. Besoknya aku datang. Dia ketemu, dia peluk. Ya maksudnya supaya anaknya ilernya gitu kan. Enggak, tapi kok bisa Lala juga gitu? Makanya aku bilang ini lucu banget namanya lah. Suamiku tuh inget banget tuh. Mbak, saya Lala, Mbak Opi nama saya Lala. Hah, barusan gue rekaman Lili Lala. Saya punya anak ngiler. Katanya orang-orang waktu saya hamil ngidamnya nggak kesampean. Jadi anaknya ngiler. Supaya ngilernya berhenti. Tahu kan ngiler kan harus ketemu yang ngeces. Ya udah aku samber. Rumah di gang kecil. Lala itu lagi. hanya terjadi pada ya kayak aku gini gitu loh, aneh. Terus pernah aku pada suatu hari ke daerah Trisakti, hujan, mobil mogok, ini juga aku bikinin lagunya kan, mogok didorong sama orang-orang, nggak punya uang di kantor, di dompet, ada kaset aku Bidadari Badung baru keluar berapa bulan, Mas saya Opi, saya nggak punya uang, boleh nggak saya bayar pakai kaset? Wah, Mbak Opi. Kasetnya minta tanda tangan Mbak. Ya udah tukang yang dorong mobil aku sampai gitu. Tanda tangan, Mbak Opi terima kasih. Kocak ya. Iya. Ya maksudnya hal-hal kayak gitu tuh. Ya jadi ini ya apa? Ya buat diri kita sendiri kan. Ada impact gitu loh. Oh iya benar-benar. Dan kalau negor orang seneng aja, itu kan bikin orang seneng kan juga. Benar. Ya kan, why not? Iya, of course. Itu sama si Lala itu why not? Kenapa aku nggak ke rumah? Ya udah, gue ke rumahnya aja. Iya. Oh, jadi bentar, kalau begitu pada saat nyanyi itu denger lagunya dong si Lala ini, baru rekaman kan? Belum Tapi denger. kok bisa telepon pas Makanya, Lala gitu ya? Pas aku baru rekam.
Itu tuh aku sama suami ngobrol, hah, kok aneh ya? Maksudnya Aneh banget aku itu barusan, gila. dia belum tahu ada lagu Lily versus Lala. Kocak ya. Itu iya kayak hal-hal kayak gitu yang membuat jadi akhirnya kayak ini ya. Enggak, tapi maksudnya aneh. Mbak, saya Lala, saya punya anak baru lahir, anaknya ngeces terus. Terus katanya orang-orang tua, kamu harus ketemu Opi supaya maksudnya kan kayak gitu-gitu. Ajaib. Ya kan? Ajaib loh itu, bener-bener itu. Kayak ya Iya. tapi kalau di Indonesia kan kayak gitu-gitu memang ada Ada, gitu loh. ada banget ya, Kalau makanya. nggak kesampean lo anak lo ngeces lo gitu Iya, kan. betul. Kalau ngidam nggak kesampean gitu kan. Iya. Makanya suami-suami kok istrinya mau bakso dicariin gitu kan Yes, supaya apa, ngidam ya, ngidam ngidam. gitu kan. Oke, lingkungan akhirnya jadilah di apa sebagian dari perjalanan karir itu ada masa-masa kamu engage sama yang lingkungan hidup tadi itu ya gitu ya. Nah, karya-karya lain tetap ini dong, tetap jalan pada saat itu. Pertanyaannya gini, Opi, kan ada beberapa temen yang udah lama juga nungguin, Opi Andaresta Iya. anteng-anteng aja nih gitu kan. Aku kan waktu itu keluarin single. Ah. single happy ya. I'm single Oh, and iya, very happy. iya. Ya, aku dengar Terus tuh, abis iya. itu aku bikin album juga, tapi sama Naga Suara. Oh, Pak Rahayu ya, Pak. Ya, Ya. nggak kedengeran karena nggak dipromosin. Aku bikin video klipnya di Sydney. Oh iya. Di Spotify ada juga. Ada juga. Oke. Judul lagunya Dengan Hati Senang. Terus album terakhir aku kerjasama sama sastrawan Joko Pinurbo. Nih, belum tahu. Dia baru meninggal, baru sebulan lebih lalu meninggal. Jadi maksudnya gini, dari puisinya dia aku nyanyiin. Biasanya kan aku bikin lagu dari nol, Iya. from scratch. Jadi lirik lagu aku. Sekarang liriknya udah ada. Kan susah. Susah. Udah gitu nggak boleh dipotong, Harus utuh. harus utuh. Karena nanti artinya beda. Kayak gitu kan. Jadi itu it's really challenging lah. Iya. Gitu. Udah jadi ya lagunya. Udah di Spotify juga Spotify ada. ya. Tapi nanti boleh Opi ya kasih kita linknya apa segala macam, Oke. nanti kita ini juga di deskripsi. Ya. Artinya ya itu cuma jadi jejak kita aja, ini gue benar-benar kita mau Opi nih. Terus ini lagi Opi apa keluarga nih, kita mau tanya juga pada saat itu kan aku dengar Opi akhirnya pindah ke Bali atau belum atau Udah gimana? pindah di Bali. udah ya? 2 tahun di Bali, Oh, udah 2 tahun. Jadi sebelumnya Jakarta. Jakarta. Oh. Bersama suami maksudnya pindah ke Bali? Iya, Iyalah suami ya, dan anak semuanya. ya. Oke. Anak juga ya? Iya. Oke. Terus ini dalam rangka apa ini ke Sydney nih? Dalam rangka liburan, anak saya Oh, lagi liburan. Iya, lagi libur. Jadi ya kita ke tempat yang dia belum pernah lah Oke. gitu. Jadi Oke. terus ya kalau bisa kita mau mungkin Senin atau Selasa kita mau ngelihat kampus, mau lihat sekolah. Oh, ya mau rencana sekolah sini gitu. Atau Ya sekedar lihat aja Lihat dulu, siapa tahu nanti dia terinspirasi. Wow, keren nih mah, aku mau deh gitu kan. Yes. Gitu. Kenapa Bali? Oh, ini jadi akhir. Aku rasa hampir semua orang ya, kalau ditanya mau nggak tinggal di Bali, rata-rata pasti mau. Kayak impiannya mereka. Yes. Aku pun gitu. Bali tuh buat saya dan suami tuh seperti impian, tapi selalu mimpi. Gitu loh. Tidak pernah diusahakan untuk happen. Hanya gitu kan. wacana ya. Iya, hanya wacana, dan kadang-kadang emang sebetulnya wacana itu kadang-kadang lebih indah daripada asli, kadang-kadang ya kan. Tapi anakku bilang, SMA aku mau di Bali. Iya. Jadi kita kayak dapat that's it. Ya udah, jadi kita dapat alasan, oh ya kita mau pindah ke Bali karena anak kita mau gitu loh. Iya. Ada kenekatannya akhirnya apa yang namanya, ketok palu, oke, go. Mungkin kalau anak nggak bilang aku nggak suka di Bali, ya udah bener, cuman wacana-wacana doang. Jadi kalau menurut aku butuh nekat aja gitu loh. Iya. Rata-rata orang-orang pada enak ya, aku pingin deh tinggal di Bali, aku pingin gitu kan. Terus aku bilang sama temenku, ya udah pindah aja, kenapa?
Aku kan kerja. Ya udah berhenti kerjanya, Jangan kenapa? ngomong, ya. Ribet. So anyway, mungkin karena aku sama suami juga kita kerjanya bukan yang 9 to 5 every day gitu kan ya. Iya. Ke depan gimana nih, Opi? Kamu belum jawab lagi tadi itu. Apa yang tuh? apa, ada beberapa orang yang masih menunggu Oh iya, karyamu kayak jadi ke depannya gimana? kalau di Bali tuh ada musisi blues namanya Made Maut. He's really really good. Oh, He's a real bluesman gitu kan. Dia kayak Robert Johnson kalau di apa bluesman Iya. gitu. Saya sama dia sedang bikin single Oke. bahasa Bali. Wih. Iya. Keren. Blues. Jadi nanti Wow. aku pulang dari Australia aku Lanjut. studio. Wih, keren. Lagunya udah jadi. Kita iya. udah workshop bareng lah gitu. Ah. Bahasa Bali itu dah Balik gitu. tiap hari kita latihan Iya. lagu blues. Jadi orang Bali langsung ya. Itu udah dari orang Bali kita. Ya. Ya jadi ini sih Opi apa, aku betul nih mumpung ketemu sama kamu tuh. Ya itu tadi akhirnya gue cukup ngefans gitu sama Opi Andaresta ya kan. Jadi apapun itu kita tetap berdoa semoga Opi selalu sehat, Terima kasih. ya kan, bahagia dan tetap berkarya Yes. untuk menjadi inspirasi buat kita semua Iya, selalu. iya. Karena memang apa kita butuh orang-orang kayak Opi. Ya, thank you. Nah, Ya, sambil kapan nih kalau mau kolaborasi sama kita nih? ya. Itu Iya dah. dong. Ah. Kalau pas kesini gitu. Nah, pengen banget sih Opi, kita itu ada rencana kayak lagu-lagumu yang dulu kita rilis lagi gitu dengan kolaborasi yang entah bagaimana nanti gitu. Mudah-mudahan lah dikasih kesempatan Iya, berkarya iya. dengan Opi Andaresta. Sebenarnya thank you juga buat Mas Arif Dan sama Ibu Margaret Ibu atas Margaret. tempat waktunya dan doanya. Terus ini tehnya juga. Yo, Tes. Anak di sini ya Opi, Ade? Anak Boleh nggak in frame sebentar? Anakku Lagi jalan? enggak, dia tidur Oh, kali ya. it's okay. Kapan aja deh. Nah, thank you very much Opi waktunya. Karena dia juga Iya. nyanyi. Oh gitu. Semalam kita main piano ya. Iya. Wah, Iya, nyanyi-nyanyi iya. sampai malam. Apa nih Mas Arif ya? Aku mau ini apa? Kalau jadi itu deh, apa kita mau kumpul-kumpul seandainya ya. Mumpung Ada di sini. Kak Opi ada di sini ya Nanti nanti. habis ini kita ngomongin. Iya kita Ya, ngobrolin. Jadi jangan ini ya, jangan di frame ya. Thank you, makasih banyak. Opi. Sama-sama, Ya, sama-sama. Saya selalu inilah pokoknya support kamu apapun itu. Ya. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di waktu yang dekat. Oke? Pasti. Teman-teman, jadi thank you very much. Tepuk tangan sekali lagi Matur buat suwun. Opi Andaresta. Yeay. Yeay.